Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya masih diberikan kesempatan, ya, masih diberikan kebaikan dengan dikumpulkannya kita di majelis yang mubarak ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai suri tauladan kita, qudwah kita, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah benar-benar terdapat suri tauladan, ya, di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Untuk siapa? Ya. Untuk siapa suri tauladan ini? Ya. Contoh yang baik ini untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Ya. Diperuntukkan untuk orang-orang, ya, yang mereka meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Allah dan hari akhir. Ya. Meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Dan mereka meyakini bahwa ada hari akhir. Artinya pada saat mereka dimatikan, mereka meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan lagi. Inilah orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah kita semua yang berada di sini, ya, kita diberikan karunia oleh Allah dengan mengimani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, ini menjadi konsekuensi keimanan kita untuk mengikuti, ya, menjadikan Rasulullah sebagai figur, menjadikan Rasulullah sebagai panutan dalam segala aktivitas kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita menjadi umatnya yang insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum Al-Fakir menyampaikan kajian pada malam hari ini, ya, Al-Fakir ingin menyampaikan satu, yaitu bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kita, apapun itu, ya, itu merupakan satu rizki dari Allah, satu nikmat dari Allah, ya, yang wajib kita ini mensyukurinya, ya. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Ini merupakan satu khabar, merupakan satu pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang bersyukur, ya, maka akan aku tambah nikmatku. Kemudian khabar ini dilanjutkan, ya, dengan kebalikannya. Wala in kafartum, kalau kalian itu mengingkari nikmatku, ya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku ini sangat keras, ya. Ya. Nah, pada saat khabar yang pertama ini merupakan satu pemberitahuan bahwa nikmat itu harus kita syukuri, ya, maka pada saat kita mensyukuri, maka nikmatnya akan ditambah. Akan tetapi kalimat yang kedua bahwa kalau seseorang itu mengingkari nikmatnya, ya, maka dia akan diadab.
Artinya ini satu penegasan bahwa kita ini wajib mensyukuri segala apa yang Allah berikan kepada kita. Wajib. Nah, kemudian terkait dengan masalah waktu, terkait dengan masalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kita diberikan umur oleh Allah. Kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah. Ya. Saking betapa pentingnya masalah waktu, ya, Allah bersumpah atas nama waktu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr. Ya. Demi masa. Allah bersumpah dengan menggunakan masa, waktu. Ya. Demi masa. Masa ini adalah satu waktu yang akan dilewati oleh manusia, ya, yang akan dilalui oleh manusia. Ya. Ini waktu yang Allah ciptakan. Ya. Allah bersumpah atasnya karena saking betapa pentingnya terkait dengan masalah waktu. Ya. Innal insana lafi khusrin, bahwa sesungguhnya seluruh manusia ini dalam kondisi merugi. Dalam kondisi merugi. Seluruh manusia. Illal ladzina amanu. Kemudian oleh Allah dikecualikan. Pertama, innal insana lafi khusrin, bahwa sesungguhnya seluruh manusia yang namanya insan itu bakalan merugi, khasar. Kemudian dinafikan oleh Allah, dikecualikan oleh Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Ini yang mereka akan selamat. Yang tidak rugi ini, orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Terus kemudian kaitannya dengan waktu apa? Ya. Kaitannya dengan waktu apa? Bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita ini, ya, wallahil adim, setiap waktu yang kita lewati, 1 detik barusan kita tidak akan kembali lagi. 1 jam yang lalu, jam 7 malam tadi, ya, wallahil adim, kita nggak akan bisa kembali lagi. Tadi pagi, ya, tanggal 2 Juni, ya, 2022, ya, tadi pagi jam 7, ya, wallahi kita tidak akan balik lagi ke sana. Ya. Ini benar-benar perlu satu perenungan, bahwa setiap waktu yang kita lewati ini, ya, tidak akan pernah kita balik kembali lagi. Kita akan mengulang lagi. Wallahil adzim, kita nggak akan bisa. Dan sesungguhnya setiap waktu yang kita lewati, tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, jam demi jam, sampai detik demi detik, ini merupakan satu perjalanan menuju kematian kita. Ya. Kita sedang menuju batas ajal kita. Ya. Apakah kita mengetahui? Ya, apakah kita merasa aman? Apakah kita merasa tenang? Padahal kita ini sedang menuju kematian. Kita ini sedang menuju batas kehidupan kita, yaitu ajal. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Kalau sudah telah datang ajal kita, ya, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa kita mundurkan, wa la yastaqdimun, dimajukan juga. Sudah ditetapkan oleh Allah waktunya ini, ya sudah tetap. Ya. Betapa kerugian yang dialami oleh seseorang
yang dia melewati waktu demi waktunya ini khasarah. Dia melewati waktu demi waktunya ini tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, apalagi kalau misalkan dengan dosa. Naudzubillah min dzalik. Ini perlu satu perenungan, ya, satu perenungan, muhasabah. Apa yang sudah aku lakukan di satu hari ini, kebaikan apa yang sudah aku lakukan? Jangan-jangan keburukan yang banyak yang aku lakukan. Ini muhasabah setiap malam, setiap akhir malam. Sebelum kita tidur, ayo kita bermuhasabah. Kita bermuhasabah. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah banyak kebaikannya? Apakah banyak keburukannya? Jangan-jangan malam ini malam terakhir. Aku besok nggak bangun lagi. Naudzubillah min dzalik. Maka betapa pentingnya masalah waktu. Betapa pentingnya masalah masa. Sampai Allah bersumpah atasnya. Wal asr. Ini. Maka dari itu ada satu kata yang ingin saya sampaikan, ya, yang ingin saya sampaikan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak saat ini, kapan lagi? Ini satu kata, ya, satu kalimat. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kita punya niat baik, ya. Kita ingin melakukan kebaikan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kita dapat amanah, ya, amanah dakwah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Waktunya ngaji sekarang ini. Kalau kita tidak hadir, kapan lagi? Setiap waktu kajian, setiap waktu ngaji, ya, kalau sampai kita lepas, kalau sampai kita nggak hadir, kapan lagi kita? Apakah ada jaminan pada saat kajian hari ini nggak datang, kajian depan deh aku masuk? Adakah jaminan kalau minggu depan itu kita bisa hadir? Ya. Ini satu muhasabah buat kita. Ya. Maka dari itu saya mengajak terutama pada diri saya sendiri, saya mengingatkan pada diri saya sendiri, gitu kan, untuk senantiasa bersemangat, untuk senantiasa nasihatin diri saya, gitu kan, agar kita jangan bosan-bosan, jangan kita malas-malesan pada saat ada amanah, pada saat ada amanah dakwah, pada saat ada kesempatan untuk ngaji, pada saat ada kesempatan untuk melakukan satu kebaikan, lakukan segera. Lakukan segera. Karena sesungguhnya yang namanya setan itu, ya, senantiasa menaruh dalam pikiran kita, dalam benak kita, nanti saja. Nanti saja. Nanti saja, sebentar lagi, gitu kan. Sesungguhnya penundaan itu, ya, ini awal daripada kebangkrutan. Penundaan kebaikan yang akan kita lakukan ini, ya, itu merupakan satu kebangkrutan, ya, satu kerugian yang akan kita derita, dan itu akan kita sesali nanti di akhirat. Kenapa dulu nggak aku lakukan? Ya. Inilah pintu masuk setan pada saat kita mau berangkat, ya, ada pengajian, ada kajian Riyadhus Shalihin, pada saat mau berangkat, ya, nanti lagi, ternyata nggak jadi berangkat. Ini merupakan satu penyesalan, ya. Maka dari itu saya mengajak kepada semuanya, ayo kita semangat, ya, kita sambil saling tolong menolong, ya, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita saling nasihat menasihati dalam perkara yang hak dan juga perkara yang kesabaran, ya, sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan
kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-277, yaitu bab tahrimul ghadar, haramnya melanggar perjanjian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 1, qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Surat Al-Maidah. Ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, ini memanggil orang-orang yang beriman. Ya. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang mulia. Ya. Kita tidak dipanggil nama kita. Kita tidak dipanggil nama kita, akan tapi kita dipanggil dengan sifat kita. Sifat orang-orang yang beriman. Dengan keimanan kita dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Apa? Oleh Allah diperintahkan aufu bil uqud. Tunaikanlah akad-akad kalian. Tunaikanlah janji-janji kalian. Ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kita bermuamalah, di dalam kita melakukan aktivitas kehidupan kita, kita senantiasa melakukan akad-akad. Ya. Setiap muamalah yang kita lakukan ini akad. Ya. Apakah itu jual beli? Ya. Ya, ibu-ibu, ya, ada tukang sayur, ya, melijo, ya. Kemudian ibu-ibu belanja kan, belanja ke tukang sayur, ya. Iki pirawan, ya, bayam, ya, 1.000, ya, ya sudah. Tempe berapa, ini berapa, dan seterusnya, ya. Ini seolah-olah sesuatu hal yang biasa, ya, yang biasa, gitu kan. Padahal di situ itu ada akad, ya, itu ada jual beli, itu akad jual beli, ya. Itu harus dipenuhi, akad-akadnya itu harus dipenuhi, ya. Pada saat barang sudah diambil, sudah akadnya sudah, ya udah tak beli ya, gitu kan, maka harus dibayar, kan begitu kan, ya, harus dipenuhi, itu akad itu begitu, ya. Ada hak dan kewajiban. Haknya apa? Dapat barang. Kewajibannya apa? Bayar. Ya. Utang boleh nggak? Boleh utang. Tapi harus ngomong, gitu kan? Nggak dibayar. Gitu. Loh kok nggak dibayar? Ya maksud utang mang, gitu kan? Tapi nggak ngomong, gitu kan? Gitu. Gitu. Ya itu harus dipenuhi. Itu salah satunya. Ya. Jual beli itu, ya, itu bisa bernilai ibadah, ya. Pada saat itu dilakukan lillahi ta'ala, ya, terus kemudian dilakukan sesuai dengan syariat sebagaimana yang Rasulullah contohkan, baik itu pedagang ataupun pembelinya. Yang pedagang harus terbuka, harus menyampaikan apa adanya, nggak boleh menyembunyikan sesuatu yang buruk, ya. Begitu juga pembeli, ya, harus menunaikan kewajibannya, ya. Contoh lagi, ya, terkait dengan pemenuhan akad-akad. Seseorang bekerja, ya, seseorang bekerja, ya, melakukan satu pekerjaan, bekerja kepada satu instansi, ya, atau perusahaan, atau bekerja pada seseorang, ya. Bedanya orang-orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman ini beda banget, ya. Kalau orang yang beriman, bekerja ini adalah ibadah, kan begitu. Bekerja ini adalah ibadah, terutama bapak-bapak, kan begitu.
Diniatkan apa? Diniatkan ya untuk mencari nafkah. Mencarikan nafkah yang halal untuk keluarga di rumah, untuk anak dan istri kita. Bagaimana makanan yang kita suapkan kepada istri kita, makanan yang kita suapkan kepada anak kita, ini adalah sesuatu yang halal, thayyiban. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, makanlah ya makanan yang baik yang aku rizkikan kepadamu. Ya. Makanan yang baik, yang halal, jelas halal, harus halal. Kenapa? Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Gitu kan. Lah ini orang yang beriman ini ya, bekerja ini juga bagian daripada ibadah. Ini ibadah kepada Allah. Terus kemudian seperti apa? Karena ini adalah ibadah, maka rukun-rukunnya harus terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, ya. Niatnya lillahi ta'ala. Ya. Sudah, ini bagian daripada ibadah, dia akan mendapatkan pahala. Terlepas berapapun yang dia dapatkan, itu hak prerogatif Allah. Allah yang memberi. Hakikatnya rizki Allah yang memberi. Kita cuma berikhtiar, kita cuma beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kita bekerja, ibadah. Wis, yang penting aku ibadah. Ibadahnya apa? Bekerja. Ya, bekerja ini ibadah. Saya penuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya saya penuhi. Termasuk dalam pemenuhan ukut, pemenuhan akad-akad tadi. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, dipenuhi akad-akadnya. Pada saat seseorang bekerja pada orang lain, ya, ada akad di situ. Akad ijarah. Ajir dan mustajir. Ya. Yang membutuhkan tenaga, ya, majikannya, dan yang membutuhkan pekerjaan, yang dia akan bekerja kepada orang yang membutuhkan. Di situ ada akad. Itulah akad, ada akad. Ya, akadnya akad ijarah. Pekerjaannya apa? Masuknya jam berapa? Nanti istirahat jam berapa? Pulang jam berapa? Yang harus dikerjakan seperti apa? Ini akad. Ya. Maka orang-orang yang beriman, yang dia berakad seperti itu, dia akan penuhi. Ya. Jam berapa dia harus masuk kerja? Ya. Kemudian jam berapa dia harus istirahat? Dan jam berapa dia harus pulang? Ini sesuai dengan akadnya. Ya. Apa yang harus dikerjakan, dia akan tunaikan. Ya. Dia tidak akan melihat, ya, dia tidak akan berpikir apakah ada majikannya atau tidak. Apakah dilihat sama bosnya atau tidak. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman, dia mengetahui majikannya nggak lihat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala lihat. Ini adalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Pekerjaan itu adalah ibadah. Di dalam bekerja itu ada akad. Akadnya harus terpenuhi. Ya. Begitu juga majikannya, bosnya. Harus memenuhi. Apa yang menjadi kewajiban dia di dalam akad itu harus dipenuhi. Ya. Kalau tidak terpenuhi, kalau tidak dipenuhi akad-akad ini merupakan satu kedzaliman. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan, innadz-dzulumat, ya, innadz-dzulumatu yaumul qiyamah. Sesungguhnya kedzaliman itu adalah kegelapan nanti hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Dan kita akan berhadapan dengan Allah Al-Adl. Allah yang memiliki asma yang maha adil. Setiap apa yang diambil
dari saudaranya dengan cara yang batil, wallahil azim, itu bahkan dikembalikan oleh Allah kepada yang berhak. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada saat itu tidak ada dirhamun wala dinarun. Tidak ada dirham atau dinar atau rupiah, tidak ada. Ya. Yang ada antara pahala dengan dosa. Bisa jadi pahalanya diambil, ya. Atau kalau pahalanya sudah habis, diberikan dosanya. Ya. Naudzubillah. Transaksi nanti ayo hari akhir seperti itu. Maka kita harus berhati-hati. Karena sesungguhnya orang beriman itu takut. Di dunia ini takut. Takut apa? Takut pertanggungjawabannya nanti di akhirat seperti apa. Dan ketakutan itulah sesungguhnya yang akan menyelamatkan dia nanti di akhirat. Kalau orang yang nggak takut, naudzubillah min dzalik, dia melakukan sekehendaknya. Dia melakukan apa yang dia mau, gitu kan? Padahal nanti dia akan dimatikan, dibangkitkan, dihisab. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam hisab kita nanti. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra. Qala Allah Ta'ala, wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Ya. Dan penuhilah janji. Ya. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Kana mas'ula. Ya. Ini sesuatu yang sudah banyak hilang di antara kita. Ya. Betapa mudahnya kita ini mengucapkan insya Allah, insya Allah, insya Allah enggak teko gitu kan. Harusnya sekalian gitu, insya Allah enggak teko gitu kan. Astaghfirullahaladzim. Ya. Ini muhasabah buat kita semuanya. Buat saya pribadi, ya. Buat kita semuanya. Kita bermuhasabah. Ya. Pentingnya kita muhasabah, pentingnya kita ngaji ini kita jadikan cermin di depan kita. Kita tidak melihat orang lain, ya. Tapi pada saat kita bercermin, kelihatan wajah kita, kelihatan amal kita, kelihatan sifat kita, apa yang kita lakukan. Ini muhasabah. Pentingnya ngaji ini. Kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak hadir di kajian-kajian seperti ini, gitu kan? Siapa yang mengingatkan? Ya. Seolah-olah kita terus benar terus, nggak ada salah. Kita nggak pernah salah, benar terus, gitu kan? Walaupun salah, ngerasani benar, gitu kan? Ini bahaya. Ya. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Innal ahda kana mas'ula. Dimintai pertanggungjawaban. Janji. Betapa mudahnya lisan-lisan ini, gitu kan, mengucapkan janji. Ya. Ya. Ayo kita jaga lisan-lisan kita. Kita jaga lisan-lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, memberikan nasihat, ya, kepada Mu'adz bin Jabal pada saat beliau mau berangkat ke Yaman. Ya. Beliau diutus oleh Rasulullah untuk dakwah di sana, untuk menjadi wali di sana. Ya. Di dalam hadis yang panjang, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, ya, hati-hatilah kamu dengan daging yang ini. Beliau sambil melet, ya, kemudian tangan mulia beliau itu, ya, memegang lidahnya. Rasulullah menyampaikan begitu, ya Mu'adz, hati-hatilah dengan lidah ini, karena sesungguhnya dengan lidah ini
ya, banyak orang nanti itu bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan banyak juga orang, ya, yang disebabkan karena lidahnya ini wajahnya ditelungkupkan di api neraka. Ya. Naudzubillah. Ya. Ya, ini termasuk janji ini. Ya. Ya, ini kita bermuhasabah. Ya. Ayo yang selama ini kita banyak ingkar janji, ya, kita bermuhasabah. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Iya, biar nggak terlalu tegang ya gitu. Ya, tulisannya Afwan ya. Biasa singgung ke Afwan gitu kan. Gitu kan. Gitu. Ini mengingkari tapi syar'i ini gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, ya. Ya, kita harus beristighfar ya. Kita minta maaf gitu. Tapi minta maaf kok terus-terusan ini piye. Ya, ya. Nanti ngaji ya gitu kan. Insya Allah gitu kan. Padahal niatnya wis gak ngaji, niatnya wis gak ngaji. Kayak aku gak iso gitu. Tapi ya insya Allah lah gitu kan. Nah, insya Allah aku gak teko nih gitu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa an Abdullah bin Amr, ya, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah. Ya. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kana fi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Idza tumina khana wa idza haddatha kadaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Muttafaqun alaih. Ya. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 hal. Ya. Pinten? 4. Ya. 4 hal. 4 hal. Ya, sekawan. Bila ada pada seseorang berarti dia adalah murni orang munafik. Asli benar-benar orang munafik dia. Ya. Munafikan khalisan. Ya. Benar-benar dia orang munafik. Dan bila ada satu hal pada diri seseorang, berarti orang tersebut mempunyai satu sifat munafik. Punya sifat munafik. Ya. Kalau 4-4-nya dia munafik, benar-benar munafik. Tapi bila ada salah satu, berarti dia punya ciri orang munafik. Ya. Kalau 1 ciri, lek 2 ciri-ciri. Gitu kan. Ya itu. Sehingga dia meninggalkannya, sehingga dia memperbaikinya. Kalau ada 1 ciri di situ, dia akan memperbaikinya. Ya, sampai dia memperbaikinya. Sehingga dia meninggalkannya, ya. Apa 4 perkara itu? Ya, apa 4 sifat itu? Yang pertama, bila dipercaya dia khianat. Ya. Dia dipercaya, wis kon tak percaya gitu. Ternyata dia berkhianat. Ya. Kemudian yang kedua, bila berbicara dia dusta. Ngapusi, gedabrus, ya. Hoax, gitu kan. Kamu bohong, ya itu. Jadi sifat yang kedua bohong, gitu. Tidaklah seseorang itu, hadis yang lain, tidaklah seseorang itu berkata bohong, gitu kan. Sampai dia melakukan itu beberapa kali, berkali-kali, sampai nanti dia memiliki sifat pembohong, kadzib, ya. Pembohong. Ya. Kemudian bila dia membuat janji, ya, dia mengingkari.
Ayo. Hai bapak-bapak yang dulu pernah berjanji ya. Jangan pernah mengingkari ya. Ya, si Dek gitu. Ternyata 2. Saya gitu kan. Itu bukan janji itu ya. Terpaksa ya. Kemudian yang keempat ya. Wa idza khasama fajara ya. Dan bila bersengketa ia berbuat kebatilan ya. Ini adalah 4 perkara ya, yang mereka apabila 4-empatnya itu masuk dalam kategori munafik ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mengetahui betapa bahayanya munafik ya, betapa bahayanya munafik, sampai-sampai seorang sahabat jalil, sahabat besar ya, seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah setelah Abu Bakar, siapa? Umar bin Khattab ya. Seorang sahabat yang apabila dia lewat di satu lembah, kemudian ada setan lewat di situ, dia tahu bahwa Umar mau lewat di situ, dia akan menyingkir. Ya. Seorang sahabat yang dia disebut Al-Faruq, ya. Pembeda yang hak dan yang batil. Ya. Seorang sahabat ya, Umar bin Khattab, kita mengetahui semuanya bagaimana beliau tegas ya, asyidda'u 'alal kufar wa ruhama'u bainahum, jelas ya, tegas kepada orang kafir dan berkasih sayang kepada sesamanya. Dia sebagai seorang khalifah yang amanah, sebagai seorang khalifah yang amanah ya, yang dia pada saat ada tamu ya, ada seorang tamu ya, dari negeri Romawi, penggawa kerajaan dari negeri Romawi, kerajaan Romawi datang ya, dia duduk-duduk nggak pakai baju ya. Kenapa beliau nggak pakai baju? Ternyata bajunya masih basah, gitu kan? Dijemur, ya. Artinya bajunya ya itu, gitu kan? Itu saja. Ya. Seorang khalifah, seorang pemimpin negara besar, ya, daulah Islam, kekayaannya luar biasa, kekuasaannya luar biasa. Beliau adalah seorang khalifah, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil. Akan tetapi ada satu ketakutan yang beliau sampaikan kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah ini ya, beliau mendapatkan julukan ya, beliau adalah pemegang rahasia Rasulullah. Ya. Rahasia-rahasia itu dipegang oleh Hudzaifah bin Yaman. Ya. Salah satu rahasia adalah nama-nama orang munafik. Waktu itu di Madinah banyak orang-orang munafik. Ya. Sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an ciri-ciri orang munafik ini seperti ini. Perkataan-perkataan mereka ya. Alladzina qalu amanna billahi wal yaumil akhir. Ya. Wa ma hum bimu'minin. Ya, mereka ngomong aku beriman kepada Allah dan hari akhir, gitu kan. Oleh Allah dibuka sesungguhnya mereka itu enggak beriman, gitu. Ya.
Banyak sekali ayat-ayat. Ya. Dan seorang Umar, beliau mengetahui betapa bahayanya munafik. Ya. Ancaman Allah terkait dengan munafik. Ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah," dengan gemetar Umar bin Khattab bertanya, "Apakah namaku disebut oleh Rasulullah?" Ya, salah satu di antara orang-orang munafik. Ketakutannya Umar kalau dirinya ini masuk dalam kategori munafik. Padahal Umar ya masuk di antara 10 sahabat ya mubasyarah bil jannah gitu kan. Yang dikabarkan masuk surga, ahli surga. Padahal Umar bin Khattab masih hidup. Sudah disebutkan oleh Rasulullah bahwa dia adalah ahli surga. Ya. Orang yang mulia, sahabat Nabi, ya, khalifah yang adil, yang disebutkan dia ini sebagai ahli surga, dia masih takut kalau namanya, kalau dirinya itu masuk dalam kategori orang munafik. Pertanyaannya, siapa kita? Sahabat Nabi bukan. Ya. Ibadah kita ya seperti itu. Maksiat yang kita lakukan juga masih banyak. Ya. Kalau amalan kita seperti apa? Dijamin masuk surga? Gak ada jaminan kita. Gak ada jaminan kita ini masuk surga. Ya. Kita cuma punya harapan saja. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Ya. Ya. Tapi kalau kita melihat aktivitas kita, ibadah kita, kemaksiatan yang kita lakukan, kedzaliman yang kita lakukan, coba kita bermuhasabah. Pantaskah kita masuk surga? Pantaskah kita masuk surga? Ya. Loh, dalam kondisi kita seperti ini, masihkah kita merasa aman dari sifat munafik? Ayo kita muhasabah, ayo. Ayo kita cari cermin yang besar. Di hadapan kita, kita lihat diri kita. Gimana diri kita? Ayo kita bermuhasabah. Ya. Masih amankah diri kita ini dari sifat munafik? Yang mana Umar bin Khattab ketakutan luar biasa. Dia takut kalau dirinya ini ada sifat-sifat munafik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Walan tajida lahun nasira. Fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ini tempatnya di mana? Ya, diintipin neraka, ya. Ditatakannya neraka. Di dasar neraka yang paling bawah ini, inilah orang munafik. Ya. Orang munafik itu ulaika humul kafiruna haqqa. Ya, orang munafik itu itulah sesungguhnya orang-orang kafir yang sesungguhnya. Mereka ini nampaknya beriman, tapi sifat-sifatnya yang 4 tadi disebutkan, ya, ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang-orang kafir yang sesungguhnya dengan sifat yang dimiliki tadi. Masihkah kita merasa aman dengan sifat yang seperti ini? Saya bermuhasabah terhadap diri saya sendiri. Betapa banyak kekurangan-kekurangan yang Al-Fakir selama ini lakukan. Ya. Dan ini buat muhasabah kita semuanya. Kita bersama. Inilah kita. Kita hidup di zaman yang jauh dengan Rasulullah. Jauh dengan sahabat. 1400 tahun yang lalu. Kita jauh dengan mereka. Gitu kan. Betapa sekarang ini, ya, kemaksiatan merajalela, kemungkaran merajalela. Ya.
Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti satu zaman, ya, mereka yang taat kepada syariat ini, taat kepada agama ini seperti memegang bara api. Betapa kita ini dipaksa di dalam satu sistem, kita dipaksa di dalam satu kondisi masyarakat yang mana kita dipaksa untuk ikut di dalam kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Mau nggak mau kita masuk di situ. Kita nggak mau kita ikut di situ. Betapa tidak? Coba bayangkan pada saat kita keluar dari rumah, kita lihat aurat-aurat bertebaran di sana. Pada saat kita bermuamalah di pasar, betapa banyak riba-riba di sana. Pada saat kita bermuamalah gitu kan, betapa banyak kecurangan-kecurangan yang ada di sana. Kita mau nggak mau kita ikut di situ, di dalam sistem yang rusak ini. Pertanyaannya, apakah kita tetap berpaku tangan dengan kondisi seperti ini? Tidak, jawabannya tidak. Tidak. Kita harus berjuang. Kita harus berupaya keluar dari kondisi seperti ini. Kita tidak rela, kita tidak ridho dengan kondisi seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Pada saat kalian ini melihat satu kemungkaran, rubahlah dengan tangan kalian, dengan kekuasaan kalian, dengan kemampuan kalian, dengan tenaga kalian. Kita rubah. Fa illam yastati, enggak mampu, ya. Fa bilisani, dengan lisan kita. Ya, dengan perkataan-perkataan kita, dengan dakwah kita. Fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Kalau kita dengan tangan, dengan kekuasaan kita enggak mampu, dengan kata-kata kita enggak mampu, dengan dakwah kita enggak mampu, minimal dengan pengingkaran kita dengan kondisi yang saat ini, kita ingkar dengan kemaksiatan yang ada, kita ingkar dengan kemungkaran yang ada, kita ingkar dengan segala macam kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Dan itu pun termasuk lemah-lemahnya iman. Bagaimana kalau misalkan kita nggak ingkar? Bagaimana seseorang yang tidak ingkar, dia abai, ya, melihat kemungkaran, dia biasa-biasa saja. Melihat kemungkaran, sing penting ke aku ya wis jarno, nggak apa-apa, biarin itu terjadi. Gitu kan. Di mana lagi keimanan yang ada, gitu kan? Padahal selemah-lemahnya iman, sekecil-kecilnya iman itu bentuk ingkarnya kita terhadap kemungkaran itu. Ya. Maka ayo kita bergandengan tangan, ya, kita kuatkan bersama, kita rapatkan barisan agar kita sama-sama kuat, agar kita sama-sama kuat, ya, menghadapi gelombang-gelombang kemaksiatan yang ada di sekeliling kita. Ya, kalau kita saat ini, ya, kondisinya sudah seperti ini, ayo kita bayangkan bagaimana anak cucu kita ke depan. Kemaksiatan yang udah luar biasa ini kita hadapi. Kondisinya sudah seperti ini. Kalau kita tidak berjuang, ya, bagaimana kondisi anak dan cucu kita? Ya. Apakah kita mau? Kita ridho, ya, anak cucu kita itu menjadi korban dari kondisi yang ada seperti ini? Tentunya tidak. Ya. Maka dari itu kita harus berjuang bersama-sama. Kita bergandengan tangan, kita berjamaah. Kita saling mengingatkan, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kita saling nasihat menasihati dalam perkara yang hak, dan kita saling nasihat menasihati dalam perkara kesabaran. Sabar dalam kita taat kepada Allah, dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada saat ini. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kekhilafan kita, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita bisa merubah sikap kita yang selama ini salah, merubah sikap kita, mindset kita yang selama ini menyelisih daripada apa ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam, terutama
4 sifat ini. Ya. Ayo kita bermuhasabah bareng-bareng ya. Kita berupaya memperbaiki diri. Kalau selama ini kita sering mengucapkan insya Allah tapi kita niat nggak datang ya, ayo kita istighfar ya. Ya, kita istighfar gitu kan. Sudah tahu kita nggak mau datang tapi ngomongnya insya Allah gitu kan. Ternyata nggak datang gitu kan. Sungkan gitu kan. Ya, ini kita bermuhasabah ya gitu. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan dalam hidup kita ya, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga kita tutup dengan istighfar 3 kali. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sa akhira billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.